Selamat ya Bu. Tiga jeneng sapa ya Pak? Kusno Sosrodiharjo. Kusno Sosrodiharjo. Kusno Sosrodiharjo lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Kusno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Pada tahun 1912, ketika Kusno berusia 11 tahun, ia terkena penyakit tifus dan malaria secara berturut-turut. Sehingga Bu, aku loro. Lara apa le? Pak. Ya apa Bu? Loro apa le? Ada iki kok loro-loron ya Pak, diganti jeneng ae. Diganti jeneng sopo? Diganti Soekarno. tahun 1915 atau saat berusia 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya bernama HBS atau Hogere Burger School. Pak, Bu, gimana aku? Ya le, moga-moga sukses. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, Hos Cokro Aminoto, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Melalui sahabat ayahnya itu, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hal itu turut menggembleng jiwa nasionalismenya. Pada saat usianya 20 tahun, atau tepatnya pada tahun 1921, Soekarno berkuliah di THS, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan ITB. Pada saat berkuliah, Soekarno tinggal bersama teman Hos Cokro Aminoto, yaitu Haji Sanusi. 5 tahun kemudian, pada tanggal 25 Mei 1926, Soekarno lulus kuliah dan mendapatkan gelar insinyurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo? Soekarno. Oh, Soekarno. Bu, Soekarno Bu. Wah, Soekarno. Masuk. Pada saat itulah pertemuan pertama Soekarno dengan Inggit Garnasi, yang juga sebagai istri dari Haji Sanusi. Soekarno merasa nyaman tinggal di rumah itu. Ia merasa seperti Inggit selalu memberi perhatian layaknya seorang kekasih. Inggit pun selalu bertukar cerita dengan Soekarno tentang kehidupan mereka masing-masing. Rupanya, kedekatan mereka berdua diperhatikan oleh Haji Sanusi. Adanya kecocokan di antara mereka berdua menimbulkan perasaan saling suka antara Soekarno dan Inggit Garnasi. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Soekarno meminta izin Haji Sanusi untuk menikahi Inggit Garnasi. 1 tahun setelah lulus kuliah saat usianya 26 tahun, Soekarno merumuskan ajaran Merhainisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan. Ia juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan yang tidak lain adalah Indonesia Merdeka. Pada tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya di Bancai, Bandung. 2 tahun kemudian ia dibebaskan dan mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. Malangnya,
pada tahun 1934, Soekarno harus diasingkan dan dipenjara kembali di Pulau Ende, Flores. Pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Disinilah bertemunya Soekarno dan Fatmawati. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1942. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Ayah Fatmawati menitipkan putrinya kepada Soekarno untuk mendapatkan bimbingan. Pada saat tinggal bersama, Fatmawati berteman dengan anak angkat Soekarno yang bernama Ratna Juami. Akhirnya muncul benih-benih cinta antara Soekarno dan Fatmawati. Mengetahui hal tersebut, Inggit pun tidak bersedia apabila harus diduakan. Gimana sekolahmu, Fatma? Ya gitu, Mbak. Fatmawati, perempuan ketiga yang mampu memikat hati Soekarno. Soekarno dan Fatmawati menikah pada 1 Juni 1943. Aku menyukaimu, Fatmawati. Aku juga, Mas. 15 Agustus 1945, Soekarno mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diamankan oleh golongan muda yang ingin teks proklamasi segera dibacakan. Mereka diamankan di Rengas Dengklok dengan tujuan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hidup Soekarno membawa pengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Lahir dari keluarga yang sederhana, masa kecil yang sakit-sakitan sampai harus berganti nama. Baginya, bukan suatu halangan untuk meraih cita-cita. Meskipun tumbuh sebagai pribumi di zaman Belanda, bukan berarti tidak bisa membawa Indonesia merdeka. Dan inilah Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970.